Siap. Oke. Sebentar, masih banyak yang masuk. Oke. Saya mute saja supaya nggak terlalu ribut. Oke. Nomor 2 juga sebagian besar sih jawab. Cuma masalahnya key-nya nggak dijawab gitu. Ada juga yang menjawabnya langsung 0,87 juga nggak apa-apa sih. Koma di belakangnya kan cukup panjang. Jadi Anda tulis 0,87 buat saya nggak masalah. Terus interpretasi ini juga tidak dilakukan gitu. Ada juga yang menjawabnya nilainya jadi 1,2%. Misalnya yang A. Atau yang B 2,9%, ini juga jauh ya dari yang seharusnya. Lalu yang D sama E, yang D Anda kalau jawab langsung kumulatif probability-nya untuk yang X3 itu betul. Cukup begitu saja. Jadi tidak perlu tulis rumus karena yang A, B, C itu sebenarnya sudah menulis rumus. Oke, ada dulu pertanyaan mungkin untuk nomor 2. Untuk nomor 3, ini sebenarnya kan sederhana ya, tapi banyak yang salah menjawab. Kira-kira kenapa ya? Rafina, mungkin mau jawab? Suaranya belum masuk. Nah, nomor 3 ini saya nggak tahu ya. Kalau yang saya lihat untuk yang kelas D ini ada indikasi, saya rasa juga mungkin di kelas E juga sama, ada yang mirip-mirip jawabannya. Jadi kasih contekan begitulah. Jadi contekannya salah, jadi semua juga salah gitu. Saya nggak sempet ngisi waktu itu. Uh-uh. Waktu itu tuh nge-skip gitu gara-gara bingung. Terus pas mau ngerjain lagi, udah habis waktunya. Waktunya ya. Udah deh. Uh-uh. Jadi kosong. Sayang sebenarnya nomor 3 simple, poinnya juga cukup besar, 15. Itu. Atau dari PR nggak dipahami atau gimana ya? Jadi gini, kebanyakan menjawab nomor 3 itu ada yang track 1, track 2, track 3. Ini sebenarnya 3 track lain ini kita jadikan satu komponen gitu, bukan per tracknya. Itu sih maksud saya. Oke, nomor 4. Ini juga sama sebenarnya seperti nomor 2. Beberapa sih mungkin memasukkan rumusnya ada yang salah atau lupa. Tapi sih oke lah, asalkan ada interpretasi gitu.
Jadi rumusnya salah, Anda juga interpretasinya tidak ada. Ini juga saya juga bingung menilainya seperti apa. Karena mirip nomor 3 dengan nomor 2. Sorry, nomor 2 dengan nomor 4 itu mirip sama nomor 5 ya. Ada yang bertanya mungkin nomor 4? Kalau Mas Enggak. kebetulan Sebentar ya. Ini kok jadi freeze begini. Kalau untuk kuliah lain gimana? Ada seperti kita gini nggak? Atau hanya saya saja? Belum mulai yang kayak gini, Pak. Belum ya? Masih learning biasa ya. Iya, kalau kita lihat tuh ada yang namanya blue button ya di e-learning kita itu saya udah coba kayaknya nggak stabil gitu. pinjam dulu. Ini nggak video kan? Nggak ada video. Boleh ada kelihatan video juga silahkan. Johnson. Oke. Balik lagi ke yang tadi ya. Nah, untuk yang nomor 5 juga sama. Saya rasa sebagian besar pada betul sih untuk yang nomor 5. Hanya yang nomor 6 ini saya rasa karena waktunya kurang ya. Jadi banyak Iya. yang men-skip dan nggak men-skip. Harusnya sih nggak masalah sebenarnya. Ada juga yang kemarin itu yang memotong si lembar soal ini terus digunting ditempel. Itu is okay juga menurut saya untuk menjawab soal-soal ini. Karena sebenarnya kan soal-soal ini adalah sudah ada jawabannya. Jadi Anda bisa mencuplik jawaban yang ada di soal ini gitu kan. Outputnya sudah ada. Tinggal kita interpretasinya. Tapi jangan
hanya di stabilo kuning terus stabilo kuning, misalnya yang A atau yang ini deh. Nah ini yang untuk yang A stabilo kuning, untuk yang B stabilo hijau gitu. Bukan begitu maksud saya. Betul Anda memarknya, tapi tetap kita menjawabnya berapa probabilitasnya begitu, berapa persen gitu. Ya. Jadi bukan hanya stabilonya betul untuk menunjukkan ke saya itu jawabannya, tapi maknanya apa gitu. Oke, ada dulu pertanyaan lagi mungkin? Yang ingin ditanyakan? Anda juga bisa chat saya kalau nggak mau berbicara misalnya. Oke. Cukup jelas ya, mudah-mudahan. Ya. Oke. Sekarang kita masuk topik baru, yaitu tentang sampling atau proporsi ya. Kenapa sampling ini penting? Ya, karena kondisi kita saat ini bahwa untuk menyimpulkan sebuah populasi itu perlu adanya sampling data. Ya. Sampling yang benar itu akan merefleksikan populasi yang benar juga. Kalau samplingnya salah, tentunya populasinya juga akan salah. Ya. Sifat dari sampling memang sifatnya acak, ya. Bisa tidak terbatas, bisa populasi yang terbatas. Ya. Kumpulan dari sampling-sampling ini yang akan kita jadikan nantinya jadi sebuah yang disebut sebagai distribusi sampling. Ya. Sampling juga kita kenal juga ada dua metode, ada yang dikembalikan atau tanpa pengembalian. Nah, yang sering terjadi sebenarnya adalah sampling-sampling yang sifatnya tanpa pengembalian. Ya. Oke, untuk distribusi sampling sendiri ini dari buku Profesor Sujana ada 4 ya. Ada sampling rata-rata, proporsi, selisih rata-rata, selisih proporsi. Artinya gini, kalau disebut sebagai rata-rata adalah kumpulan dari seluruh sampling yang kita uji ya. Sementara proporsi adalah persentasenya atau yang kita sebut juga sebagai nilai berapa sih rasionya. Berapa nilai rasionya. Selisih, yang disebut selisih ini berarti ada 2 komponen sampling sebenarnya yang akan kita hitung. Nah, kita ingin menghitung dari 2 komponen sampling ini, kira-kira selisihnya berapa, gitu ya. Baik yang rata-rata ataupun yang proporsi. Nah, untuk rumus sendiri memang ada 2. Jadi ada yang untuk populasi tidak terbatas, ada yang populasi terbatas. Kalau untuk sensus penduduk seperti yang kita lakukan 2020 ini memang kita sebut sebagai populasi yang terbatas ya. Kalau yang tidak terbatas itu mungkin sifatnya lebih karena eventnya cukup banyak gitu ya. Jadi kayak mungkin jumlah pengunjung mall atau jumlah pengunjung sebuah bank.
Kalau kita nyatakan 200.000 sebulan itu belum tentu ya. Pasti jumlahnya akan degenerate atau akan lebih banyak lagi dari yang seharusnya gitu. Itu kita sebut sebagai populasi tak terbatas. Rumusnya sama seperti simpangan baku, standar deviasi rata-rata seperti distribusi normal kemarin. Ya, yang perlu kita ingat bahwa di sini nilai yang berbeda adalah standar deviasinya. Di bawah ini, contohnya standar deviasinya itu mengikutkan ada ukuran populasinya atau ukuran sampelnya. Makanya dari rumusnya itu, standar deviasinya itu dibagi akar N-nya, atau bisa populasi, bisa untuk sampel. Sementara kalau yang untuk populasi yang terbatas, nah ini agak lebih rumit lagi. Dia pakai akar N kurang N bagi N kurang 1. Tolong di-mute saja ya suaranya. Jadi, kalau Anda mau bicara, silahkan dibuka mute-nya. Sebelumnya, ada yang sudah pernah pakai Zoom sebelumnya? Ada, Pak. Udah paham ya? Dengan siapa itu? Hafiz atau Adek? Adek, Pak. Oh ya, Dek. Iya. Oke, thank you. Kalau di layar Anda lihat melihat ya gimana? Halo? Kenapa? Oke, maaf. Anda lihat ada partisipan nggak di sebelah kanan ini? Atau hanya layar PDF yang saya sampaikan ini? PDF aja, PDF Pak. aja ya? Partisipan nggak ada ya? Di sebelah kanan? Tidak ada, Pak. Oke, sip. Karena saya belum pernah jadi host, biasanya jadi anggota juga. Jadi ini pertama kali jadi host. Ya. Oke. Yang ini untuk sampling rata-rata, sementara yang di bawahnya ini untuk sampling proporsi ya. Jadi dia sudah berbentuk rasio intinya. Jadi akan lebih mudah seharusnya dengan ukuran sampel, ukuran populasi, proporsi sampel, proporsi populasi ya. Tanda Pi-nya itu sebagai nilai proporsi populasinya. Nanti kita akan coba di Megastat untuk menguji beberapa soal-soal yang akan disampaikan. Nah, untuk ada catatan untuk Pi-nya yang populasi yang tidak diketahui itu bisa dianggap sama dengan 0,5. Ya. Nanti saya sampaikan soal-soalnya. Bisa dipahami dulu atau terlalu cepat? Oke, kita akan lanjutkan ke distribusi sampling atau selisih rata-rata. Di sini sebenarnya selisih sampling atau rata-rata ini untuk menguji kondisi sebenarnya dari populasi. Apakah betul sampel-sampel yang kita lakukan ini adalah mewakili populasinya? Jadi sebenarnya intinya dia ada 2 buah ukuran sampel yang akan kita hitung, ya. Di mana N1, N2-nya atau jumlah
sampel yang kita uji itu di atas 30. Bagaimana kalau di bawah 30? Biasanya sampel yang kita lakukan di bawah 30 itu tidak valid ya. Nilainya tidak terlalu valid. Jadi usahakan seminimal mungkin di atas 30. Hukum statistiknya menyatakan seperti itu. Oke, untuk rumusnya, karena ada 2 buah sampel, maka yang akan dihitung adalah untuk sampel yang ke-1 dan sampel yang kedua. Ya, akar daripada standar deviasi untuk distribusi sampling 1 dan distribusi sampling 2. Sama penggunaannya tinggal pakai angka baku ya. Kita akan eksekusi nilai-nilai rata-rata simpangan bakunya dengan angka baku. Distribusi sampling selisih proporsi adalah bagian yang sama juga dengan sampling selisih rata-rata, hanya sekarang yang kita lihat adalah rasionya ya, rasionya. Saya harap Anda tidak terlalu pusing lihat rumusnya ya, karena kita sudah akan menggunakan Excel. Anda hanya menginputkan nilai, nanti rumus yang akan menyelesaikan. Nah, ini ada beberapa sedikit catatan di bawahnya. Jika P1, P2-nya tidak diketahui atau dianggap sama ya, kita bisa gunakan untuk standar deviasinya bukan rumus yang di atasnya, tapi yang di kotak kecil yang di bawah ini. Yang P kali 1 kurang P-nya. Ya. Dikali 1 dibagi N1 plus 1 dibagi N2. Itu untuk sampling proporsi, saya rasa cukup ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke penaksiran rata-rata proporsi? Anda boleh chat di sini, saya tunggu ketikannya mungkin di Zoom group chat kalau Anda buka di bawahnya. Pilih yang keseluruhan ya. Agar semua bisa lihat. Saya tunggu. Nggak ada yang menjawab? Nggak ada yang mau bertanya? Santai aja ya kalau kuliah e-learning begini. Tidak terlalu tegang lah daripada harus ketemu muka. Oh ya, kalau Anda ingin ada sesi seperti ini lagi, kita bisa jadwalkan. Jadi akan sebenarnya lebih banyak keuntungannya online seperti ini. Artinya pertemuan bisa kapanpun ya. Saya membuka waktu kapanpun. Kalau ingin bertanya silahkan. Mau satu persatu atau kita kumpul berapa orang, terus meetingnya mau ditentukan kapan juga boleh.
Oke, kita masuk ke penaksiran rata-rata ya. Nah, dari sampling yang kita susun tadi, mungkin kita akan ada suatu penaksiran atau memperkirakan kira-kira berapa sih nilainya seharusnya gitu ya. Misalnya dari tinggi seseorang. Kalau Anda bilang tinggi rata-rata seseorang misalnya 165 cm, itu akan ada menimbulkan dugaan keraguan-raguan ya. Jadi apakah 165 itu rata-rata atau 165 itu adalah nilai dari suatu keputusan yang kita ambil. Nah, biasanya orang akan kasih nilai ambang batas gitu ya. Jadi ada nilai yang lebih dari 165 atau di bawah 165. Nah, itu yang kita sebut sebagai interval estimasi. Jadi pendugaan titik misalnya kalau untuk berat badan ya 65 kilo gitu. Atau interval jadi bisa kurang lebih 2-3 kilo ke atas atau 2-3 kilo ke bawah. Misalnya seperti itu ya. Begitu cara orang menentukan penaksiran ya. Nah, memang beberapa kriteria penaksiran umumnya adalah yang pertama itu kita jangan sampai bias. Jangan sampai nilai yang ada itu ternyata di luar dari sampel yang kita uji. Misalnya tiba-tiba dari yang 65 di atas 3 dan di bawah 3 itu tiba-tiba beratnya adalah 85 misalnya seperti itu. Nah, itu tidak bagus dalam penaksirannya ya. Tidak boleh bias. Yang kedua, ini adalah harus efisien ya. Jadi kita akan usahakan mencari standar deviasinya yang paling kecil. Selanjutnya konsisten. Jadi maksudnya semakin kita tambah ukuran sampel yang kita uji, ini nilainya harus semakin mendekati parameter populasinya atau menggambarkan karakteristik populasi yang akan kita hitung. Nah, mungkin Anda bisa lihat untuk penaksiran titik ini nilainya dari rata-rata standar saja ya. Misalnya dari 5 orang mahasiswa berat rata-ratanya 86. Misalnya seperti itu. Kalau interval, nah di sini ada 4 ya komponen, ada penaksiran rata-rata, penaksiran proporsi, penaksiran selisih rata-rata, dan selisih proporsi. Ini kita bisa gunakan Megastat ya. Kebetulan Megastat punya fasilitas untuk penaksiran ini. Untuk istilah penaksiran ada beberapa hal yang perlu kita ingat bahwa ada yang disebut sebagai tingkat keyakinan 1 kurang alfa ya. Ini artinya luas di bawah kurva di mana titik-titik tersebut menunjukkan parameter populasinya ya. Sementara tingkat signifikansi adalah titik-titik di mana nilai tersebut kita tidak bisa yakini kebenarannya gitu ya. Biasanya orang statistik menghitung itu adalah nilai alfanya. Sementara 1 dikurang alfanya adalah tingkat keyakinan sebagian besarnya ada di tengah-tengah gitu ya. Sementara signifikansi biasanya ada di ujung ya. Baik di ujung kiri ataupun di ujung kanan. Rumus penaksiran rata-rata ya seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ada yang lebih dari itu di sisi kanan dan yang kurang dari ada di sisi kirinya. Yang ini sisi kanan ya. Plus kalau yang kurang di kiri. Biasanya dipakai untuk N lebih dari atau sama dengan 30. Ya. Untuk populasi yang tidak terbatas. Sementara yang terbatas untuk yang di bawah 0,05.
Beda ya antara yang di atas dengan yang di bawah. Ini untuk yang lebih kecil sama dengan 0,05. Yang di bawahnya untuk yang lebih besar daripada 0,05. Ya. Sementara jika nilai dia lebih kecil daripada 30, itu kita akan gunakan rumus yang ketiga. Jadi ada 3 buah rumus. Dan ingat ini menggunakan uji T ya, atau distribusi T. Sebentar, saya buka dulu distribusi T. Atau kita kenal sebagai T student ya. Nah ini, kalau distribusi normal ini yang Z ya. Ada yang masih bingung baca distribusi T dan distribusi normal? Oh, kita sudah lebih dari 40 menit ya, tapi Zoom tidak close ya, jadi memang diizinkan untuk di atas 40 menit ya. Mudah-mudahan masih bisa terus. Jadi tidak perlu pakai sesi 2. Oke. Untuk penafsiran rata-rata seperti itu, jadi ada nilai X-nya ya, atau nilai rata-ratanya yang akan kita lihat. Jadi intinya gini, bagaimana kita menginterpretasi rata-rata dari sebuah rata-rata gitu. Nah, jadi nilai rata-rata itu sendiri sebenarnya tidak fix. Nilai rata-rata ini boleh jadi nilainya bisa ada di antara sebuah kriteria ambang batas. Nah, itu yang akan kita hitung sebenarnya. Ya. Jadi, agar dipahami kenapa perlu, sebelum UTS kemarin kita belajar rata-rata, kita pikir itu adalah nilai baku atau nilai standar berlaku umum ya. Tapi di sini akan disempurnakan bahwa rata-rata itu baru hanya untuk sebuah dugaan saja. Nah, kita perlu intervalnya. Boleh jadi rata-rata ini ada nilainya di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Nah, itu yang kita perlu tetapkan dugaannya berapa. Sementara untuk yang proporsi, ini sama, bentuknya persentase nantinya akan kita hitung ya. Ada yang negatif ya, sama, ada yang positif atau yang di bawah rata-rata dan yang positif atau di atas rata-ratanya ya, untuk proporsi. Selisih rata-rata untuk penaksiran juga sama, misalnya ada 2 buah rata-rata yang akan kita uji, tapi 2 rata-rata ini mewakili rata-rata keseluruhannya atau tidak gitu ya. Untuk yang sampel besar, lalu yang kedua untuk selisih rata-rata yang nilai simpangan baku untuk rata-rata 1 dan rata-rata 2-nya kita tidak ketahui ya. Seperti itu. Selisih rata-rata juga seperti itu ya. Jadi ada 2 buah untuk yang sampel besar yang di atas, sementara yang di bawah untuk yang sampel kecil. Jadi maksud sampel kecil adalah N1 dan N2-nya itu di bawah 30. Ya.
Ada yang informasi tambahan ya. Jadi ada yang antara simpangan baku 1 dan 2 itu tidak sama. Kita akan pakai rumus yang nomor 2 ya. Sementara kalau simpangan bakunya itu sama, kita akan pakai rumus yang nomor 3. Atau kotak yang lebih besar ini. Sementara untuk selisih proporsi, saya rasa ini juga mewakili yang di atas ya. Jadi antara sampling proporsi dengan penaksiran ini sebenarnya mirip ya, hanya kita sudah berbicara kalau untuk penaksiran itu adalah nilai ambang batas ya, atau boleh jadi di atas ambang batas atau di bawah ambang batas. Ada pertanyaan dulu mungkin? Bisa dipahami? Atau saya harus mengulang, ada beberapa bagian yang tidak jelas? Pada nggak bisa chat ya? Atau gimana nih? Ayo dong, ada yang mungkin mau menyampaikan dulu? Silahkan dibuka mute-nya. Nggak ada yang bertanya satupun? Paham ya? Ada yang mau bertanya? Oke, kita ke contoh soal. Oh ya, di Schoology ataupun di e-learning saya sudah sampaikan ada Excel yang bisa kita pakai untuk menghitung nilai sampling dan proporsi. Anda bisa pakai ya. Ada populasi tidak terbatas. Nah, ini nilainya tinggal Anda input ya. Bisa lihat ya.
Ya, bisa lihat ini Excel-nya. Populasi tidak terbatas, ya. Berapa yang diminta, seperti ini. Ya. Ini kalau Anda buka standar deviasinya, nah ini rumusnya. Ya. Sudah saya rumus, baik yang, oke, ada 4 tab, ya, ada sampling, distribusi mean, proporsi sampling, ya. Diver ini maksudnya selisih, ya. Selisih rata-rata ada 2, berarti nanti Anda input. Terus selisih sampling untuk yang proporsi juga ada 2, nanti kita hitung. Sebentar, saya aktifkan dulu Megastat. Ada yang sudah update ke Excel 2019? Itu kalau di saya Megastatnya selalu hilang, jadi setiap kali dibuka harus eksekusi lagi. Baru bisa. Ya. Jadi di sini Anda bisa langsung hitung. Langkah-langkahnya sama ke probability, ya. Normal distribusi untuk nilai Z-nya. Misalnya 36, min-nya 35, standar deviasinya di bawah. Oke. Klik OK. Nah, nilai yang diminta adalah yang diarsir di sebelah kanan ini, ya. Sebesar P upper-nya adalah sebesar 0,18, ya. Jadi maksudnya gini, kalau Anda lihat di dalam, di dalam distribusi normal, ya, arsiran yang paling ke kanan dan yang nanti juga paling kiri ini adalah sebenarnya representasi dari nilai minum apa? Ya, sebentar. Maaf ya, terganggu. Biasa anak saya ganggu. Nah, jadi yang perlu dipahami untuk yang aksiran di sini, yang sebelah kanan, ini adalah sebenarnya nilai ambang batasnya. Nanti kita akan lihat berapa ambang batasnya. Jadi nanti untuk terkait yang hipotesis, itu juga biasanya yang dilihat adalah nilai-nilai yang ada di pinggir-pinggirnya atau di ujungnya. Itulah nilai yang ada di tengah, itu sebenarnya merepresentasikan nilai keumumannya. Nah, umumnya yang kita lakukan dalam statistik adalah mencari nilai-nilai yang ada di
ujungnya ya, di kiri ataupun di kanan. Di kanan kita akan melihat nilainya berpengaruh positif ya. Kalau di kiri nilainya akan berpengaruh negatif. Jadi tidak selamanya pengaruh positif itu bagus dan tidak selamanya pengaruh negatif itu jelek ya. Intinya seperti itu. Langkah-langkahnya semua sama ya. Tinggal Anda inputkan nilai-nilai yang akan dilakukannya. Ini semua sudah saya lakukan perhitungan standar deviasinya. Jadi yang paling susah memang menghitung nilai standar deviasinya karena itu yang mewakili komponen dari sampling dan proporsi ya. Ini Anda bisa coba sendiri di rumah sebenarnya. Kalau mau melakukan ini seperti apa sih yang saya lakukan gitu. Langkah-langkahnya biasanya saya yang untuk rumus seperti ini, untuk yang komponen-komponen tertentu itu dikurung. Artinya yang akan dihitung adalah di dalam kurung dulu. Baru yang setelah itu baru di luar itu. Gitu ya. SQRT ini adalah untuk fungsi pangkat ya. Sorry, untuk akar. SQRT. Kalau pangkat itu pakai topi. Ya. Simbol topi. Di atas angka 6 ya ada topi kalau di keyboard. X misalnya untuk populasi terbatas ya 0,46, minnya 0,435 ya. Standar deviasinya yang 0,024. Nilai lowernya misalnya. Cukup jelas ya, mudah-mudahan. Ada yang bertanya lagi? Anda bisa coba, saya akan sampaikan bertahap materinya untuk perhitungan baik yang sampling dan interval ya dalam minggu-minggu ini. Jadi minggu depan Anda bisa coba ya. Mudah-mudahan tugas e-learning yang keempat kita bisa coba ya. Di antara waktu-waktu itu kalau ingin melakukan pertemuan lagi boleh. Ada lagi pertanyaan? Satu pun nggak ada yang mau ngomong nih. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum diakhiri?
Silakan, ada yang mau bicara mungkin? Ya, silahkan. Dinan, Lisna, Nuryani, Yesi, Sarah, Nisa, Nabila, Silvi, Apujan, Taskia, Devi, Putri, Arik, Jenis, Gita, Desi, Hafiz, Alpriali, Adit, nggak mau nih fotonya. Rafina juga. Adit nanya, Adit. Dimas, Franz, Yoga, Jansen, Ade, Putri, Titin, Sylvia, oke? Cukup? Satu pun nggak ada yang menjawab ini? Rick, gimana Rick? Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada ya? Yesi, Nggak ada yang ngomong. Yesi Sapitri, Lisna, enggak, kalau Anda diam begitu saya juga bingung. Mau apa ini maksudnya? Terus atau udah kita akhiri gitu? Ini nggak ada yang bisa chat ini di grupnya? Bingung Pak mau nanya apa? Enggak. Bingung. Mungkin Lihat soalnya aja mungkin ya, nanti ya. Iya, Iya, Pak. Betul, Pak. Katanya Oke. soalnya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan di soalnya, kita bisa sesi ketemu lagi ya. Oke? Iya, Pak. Betul, Pak. Oke, Baik. Pak. Sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.